kemungkinan besar akan menyebabkan penyakit-penyakit yang berat. Salah satunya adalah gagal ginjal. Aku Debbie Herika Pratiwi, balik lagi ke channelku. Aku di sini mau bahas mengenai kasus gagal ginjal pada anak muda. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channelku dan juga like untuk teman-teman yang suka dengan pembahasan ini supaya aku lebih semangat lagi dalam membuat video-video mengenai kesehatan. Nah, di sini aku akan membahas mengenai organ tubuh kita bernama ginjal. Ginjal ini ukurannya kecil, bentuknya seperti kacang, dan jumlahnya tuh ada dua. Sepasang di kanan dan di kiri. Letaknya tuh di perut bagian bawah dekat dengan pinggang. Nah, itu tempat ginjal ada. Ginjal ini memiliki fungsi yaitu menyaring limbah dan racun dalam darah serta mengatur keseimbangan elektrolit dan juga mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Nah, apabila ginjal ini dalam keadaan tidak baik fungsinya, kemungkinan besar akan menyebabkan penyakit-penyakit yang berat. Salah satunya adalah gagal ginjal. Gagal ginjal di sini dibagi menjadi dua jenis. Ada gagal ginjal akut dan ada gagal ginjal kronis. Kalau gagal ginjal akut ini gagal ginjal yang tiba-tiba, tapi biasanya dia bisa diobati. Sedangkan kalau gagal ginjal kronis adalah gagal ginjal yang perlahan merusak fungsi ginjal dan juga biasanya akan menyebabkan kerusakan permanen pada ginjal. Kalau gejalanya itu apa sih kalau yang mengarah ke gagal ginjal atau kerusakan ginjal? Biasanya pertama orang ini akan terlihat adanya pembengkakan di daerah tubuhnya, di tubuhnya. Biasanya di bagian kaki atau di bagian tangan akan terlihat bengkak karena ada penumpukan cairan atau edema. Selanjutnya bisa juga kelelahan, terus adanya sesak napas, mual muntah, dan perubahan urin. Di sini aku akan membahas penyebab seseorang atau anak muda kalangan di zaman sekarang ini banyak yang terkena gagal ginjal. Nah, ada 3. Yang pertama adalah jarang minum air putih. Kebanyakan dari anak-anak muda zaman sekarang ini males banget untuk minum air putih. Padahal tubuh ini butuh air putih kurang lebih 2-3 liter per hari. Nah, apa yang mereka minum? Banyaknya mereka meminum minuman kemasan. Minuman-minuman kemasan ini mengandung kadar gula darah yang tinggi yang dapat menyebabkan kerja ginjal berat. Dan ada satu lagi minuman yang menjadi faktor utama seseorang cepat terkena penyakit gagal ginjal, yaitu minuman berenergi. Siapa nih di sini teman-teman yang suka minum minuman berenergi keseringan? Bukan nggak boleh, tapi kita harus tahu batasnya. Jangan sampai setiap hari terus mengonsumsi minuman berenergi, karena memang rasanya yang enak, terus juga bisa bikin badan lebih segar, yang bikin kita kecanduan atau ketagihan minum minuman berenergi. Nah, di dalam minuman berenergi ini, di dalamnya itu ada spesifik komposisinya, yaitu namanya taurin. Si taurin ini sebetulnya baik untuk tubuh kita, tapi dalam kadar atau jumlah tertentu. Tubuh kita ini memperbolehkan taurin ada di dalam tubuh kurang lebih 500 sampai 3 mg per hari. Sedangkan pada minuman berenergi itu kadarnya kurang lebih 6000 mg. Jadi bayangkan hampir 2 kali lipat dari batas yang diperlukan oleh tubuh itu masuk ke dalam tubuh kita lewat minuman berenergi itu. Otomatis kerja ginjal kita tuh terlalu berat untuk menyaring yang tidak diperlukan oleh tubuh. Itu yang pertama,
Jadi harus banyak minum air putih, bukan minuman berkemasan, apalagi yang berwarna, mengandung gula banyak, dan minuman berenergi yang tadi udah dibahas. Yang kedua, faktornya adalah karena sekarang anak muda sering banget makan makanan yang sebutnya micin gitu ya, banyak mengandung natrium atau garam yang berlebihan. Biasanya pada ciki, kemudian makanan instan itu kandungan garamnya tinggi, dan garam yang terlalu tinggi di dalam tubuh juga bisa menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan cairan dalam tubuh. Otomatis akan memperberat kinerja atau kerja ginjal lagi. Udah tadi minum minuman berenergi, kurang minum air putih, terus ditambah dengan kadar garam yang terlalu tinggi dalam tubuh, makin sulit tuh si ginjal ini untuk bekerja. Ia juga bisa rusak kalau misalkan kadar garamnya terus-menerus terlalu tinggi di dalam darah kita atau di dalam tubuh kita. Dan yang ketiga adalah pola tidur. Nah, teman-teman kemarin mungkin udah pernah lihat videoku yang membahas mengenai tidur. Boleh mampir lagi ke videoku yang sebelumnya, karena pola tidur di sini berpengaruh banget sama kesehatan ginjal kita. Ginjal memang akan terus bekerja sepanjang hari, tapi namanya seperti kita lah manusia, kita juga butuh istirahat, butuh dimana tenang terlebih dahulu. Nah, jam-jam malam ini waktu yang optimal di mana ginjal beristirahat. Bayangkan kalau teman-teman di sini suka begadang, kurang tidur, otomatis tidak memberikan ruang atau kesempatan pada ginjal untuk beristirahat sejenak. Nah, ketika hal tersebut terjadi, otomatis kerja ginjal akan terus-menerus dan tanpa henti mereka mengolah darah, menyaring darah, yang ujung-ujungnya akan ada rusak. Seperti robot juga lama-lama rusak ya kalau memang tidak di-maintenance, tidak dipelihara, sama dengan organ tubuh kita yaitu ginjal. Sekarang aku akan membahas juga mengenai pemeriksaan apa yang perlu dilakukan apabila kita mengalami amit-amit ya, jangan mengalami, apabila di sekitar kita atau menemukan orang-orang yang mengarah pada kerusakan ginjal. Biasanya kalau untuk di laboratorium yang aku tahu itu ada dua jenis, bisa melalui darah dan bisa melalui urin. Aku akan bahas satu persatu. Kalau untuk urin, kita bisa melakukan pemeriksaan protein urin. Jadi mengecek kadar protein dalam urin kita. Apabila protein ini lolos dalam urin, kemungkinan besar fungsi ginjal kita juga menurun. Selanjutnya juga ada pemeriksaan mikroalbumin atau albumin, itu mendeteksi adanya albumin dalam urin dalam jumlah yang sangat kecil. Kemudian juga ada pemeriksaan urin 24 jam, ada pemeriksaan urin lengkap atau urinalisis, berupa bisa dicek dengan sedimen, karena kalau misalkan urin kita dalam keadaan sehat, kemungkinan besar tidak akan ada benda-benda asing yang ditemukan dalam urin. Sedangkan kalau ginjal kita dalam keadaan rusak, kemungkinan besar juga ditemukan benda-benda yang terlihat pada sedimen urin. Selanjutnya, kalau untuk pemeriksaan darah itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan ureum atau BUN. Kemudian ada juga pemeriksaan kreatinin. Nah, kalau untuk ureum dan kreatinin ini adalah limbah yang dihasilkan dari penyaringan darah. Nah, jadi kalau misalkan limbah ini dihasilkan dalam jumlah banyak atau ditemukan dalam jumlah banyak di dalam darah, itu sudah mengindikasikan adanya kerusakan pada ginjal. Gitu, fungsinya sudah menurun atau rusak. Selanjutnya juga ada pemeriksaan laju filtrasi glomerulus. Kalau yang di sini ini untuk mendeteksi atau melihat apakah
penyaringan dalam ginjal ini dalam keadaan baik atau tidak gitu. Jadi tadi ada pemeriksaan ureum, kreatinin, laju filtrasi glomerulus atau disingkat dengan GFR, juga ada pemeriksaan urin yang udah tadi dibahas. Nah, itu salah satu dan beberapa pemeriksaan untuk mengetahui fungsi ginjal. Selanjutnya di sini juga aku akan kasih tips pencegahan supaya teman-teman tidak terkena penyakit gagal ginjal ini. Selain tadi yang 3 menjadi faktor utama penyakit gagal ginjal untuk dihindari, juga ada mengelola tekanan darah dan kadar gula darah. Jangan sampai kadar gula darah dan kadar tekanan darahnya tinggi. Baiknya kalau ditemukan tinggi harus segera konsultasi kepada dokter. Dan juga selanjutnya hindari obat-obatan yang dapat merusak fungsi ginjal dan membiasakan pola hidup yang sehat. Sekian dari aku. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa share juga ke teman-teman yang lain. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like video ini dan subscribe. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang udah subscribe channelku. See you on next video. Bye-bye.